Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini sedikit kami akan menyampaikan amanah dari takmir masjid untuk menyampaikan sedikit hal terkait dengan pengingat diri bagi kami sendiri juga dan juga bagi jamaah sekalian. Kembali kita harus mengingat bahwasanya apa yang diwariskan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, Nabi penutup sekaligus penyempurna ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, sekaligus sebagai penutup, dan itu menjadi penanda bahwa sempurnanya agama kita ditandai dengan turunnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah kebenaran. Apa yang dibawa oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, dan juga apa yang dinasihatkan adalah apa yang kita warisi dari beliau. Banyak hal yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat yang kemudian ditulis dan dijadikan, diabadikan sebagai warisan abadi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita di zaman saat ini sampai dengan nanti di hari akhir. Pada satu ketika saya membacakan satu buah hadis yang disampaikan kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Hal tersebut disampaikan dan kemudian dicatat dalam kitab Nasahul Ibad. Beliau menyampaikan ada 4 hal. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit untuk dilalui. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Pesan yang disampaikan dalam pesan tersebut kepada Abu Dzar adalah bagaimana kita untuk senantiasa melakukan persiapan. Hadis yang disampaikan tersebut memiliki makna yang tersirat, yang artinya di dalam kata-kata kiasan yang ada di dalamnya ada nasihat yang ditujukan kepada Abu Dzar dan juga kepada kita semua untuk bekal kita dalam mengarungi kehidupan dan kerasnya zaman ke depan sampai dengan esok nanti. Beliau menyampaikan bahwasanya perintah untuk memperbaharui perahu artinya kita diingatkan untuk menata kembali niat kita. Bahwasanya dalam satu hadis sahih yang disampaikan, khususnya kita sering mendengar di hadis pertama, hadis arba'in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajarat ilaihi. Artinya dalam hadis tersebut kita kembali diingatkan bahwasanya sesungguhnya seseorang yang beramal itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita mengingat bahwa suatu perjalanan yang sulit, yang berat dan butuh untuk bekal yang ringan tetapi bermanfaat, maka kita ingat kembali bahwa niat harus diluruskan.
Segala perbuatan kita ketika kita menjalani kehidupan ini hanya diniatkan karena kebaikan saja, itu ternyata belum satu hal yang memenuhi kualifikasi. Ketika kita ingin menjalani perjalanan yang pendek, maka kita disarankan untuk membawa bekal secukupnya, bahkan disarankan untuk sendirian. Tetapi perjalanan kita adalah perjalanan manusia yang nanti akan mengarungi kehidupan yang panjang dan berat. Maka oleh karena itu disarankan kita untuk meniatkan diri kita bersama dengan orang lain yang memiliki niat yang sama, memiliki fikroh yang sama, pemikiran yang sama, sehingga itu akan meringankan langkah kita menjalani kehidupan kita yang berat tersebut. Karena niat itu berada di dalam hati, maka di dalam fikih menjadi bagian dari rukun kolbi atau rukun hati. Karena itu niat bersifat yang tersembunyi, tidak akan ada orang yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah dan dirinya sendiri. Di dalam suatu kitab disampaikan bahwa banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Di dalam satu forum di beberapa pekan yang lalu, kami juga menyampaikan di satu forum yang lain bahwasanya setiap perbuatan manusia harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan perbuatan baik tetapi niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, intinya kita hanya akan berlelah-lelah diri saja. Kita tidak mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Kita hanya mendapatkan kelelahan dunia, pengorbanan harta, lelah, capek, tenaga. Tetapi ketika kita niatkan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa taala, lelah, capek kita akan diberikan kemudahan, akan diberikan keberkahan, dan yang paling penting adalah mendapat pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi tujuan kita dalam hidup ini. Di dalam satu forum tersebut juga kami menyampaikan bahwasanya kita harus yakin bahwa setiap perbuatan yang buruk tetapi niatnya karena kebaikan itu juga tidaklah sesuatu hal yang benar. Maka syarat kita dalam berbuat sesuatu kebaikan adalah satu, niat baik karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita usahakan, semuanya bernilai ibadah, semua bernilai pahala. Dan tentu saja ketika sudah masuk ke dalam keimanan, niat di dalam hati, apapun yang kita kerjakan pasti berusaha diawali dengan baik, dijalankan dengan baik, diakhiri dengan baik. Tidak asal saja, tidak hanya sekedar jadi saja, tetapi berusaha melakukan yang terbaik. Karena kita ingat ada Allah yang senantiasa mengawasi, ada janji kita kepada Allah bahwa kita berbuat ini semata-mata untuk kebaikan dan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahan, semata-mata kekurangan kami pribadi, dan yang bermanfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.